Nah, ini mungkin yang membuat LP3I berbeda dengan institusi lain. Betul. Kenapa LP3I tidak hanya menginformasikan lowongan kerja kepada alumninya? Tidak. LP3I setiap saat menambah relasi-relasinya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ku Podcast yang didukung oleh Ku Podcastkan ceritamu. Sore hari ini masih kita di Ku Podcast ya, tentunya bareng sama saya, masih dengan saya Rani Veronica. Dan untuk sore ini spesial sekali, saya kedatangan seorang tamu istimewa juga. Ini adalah seorang direktur marketing pemasaran untuk LP3I Pusat. Kita kenalan sama Bapak Enar Aryadi nih. Panggilan akrabnya Pak Enar ya? Pak Enar, ya. Betul sekali. Pak Enar, apa kabar? Baik. Luar biasa. Ini dalam rangka apa nih Pak? Berkunjung ke LP3I Kupang nih, katanya anak-anak mendadak Bapak datangnya nih. Iya, betul sekali. Bahwa memang sebagai direktur marketing, kewajiban kami adalah bagaimana memberikan pembinaan, ya, kemudian penyamaan persepsi kepada setiap cabang dan kampus kami, biar komunikasi yang juga diteruskan kepada masyarakat di mana LP3 itu berada, itu sama seluruh Indonesia. Oh, ya. Berarti sudah berapa tempat nih? Kupang ini Ya. keberapa nih Pak? Kupang ini adalah kebetulan cabang yang ke-27 yang kami kunjungi nih. Jadi tinggal menyisakan satu cabang nih, yaitu Balikpapan. Insya Allah akan berangkat ke Balikpapan. Waduh, berarti total semua ada 28 dong ya? Ada 28 sekarang yang masuk di dalam koordinasi langsung dengan LP3I Pusat Jakarta. Wah, menarik ya, sudah berkeliling Indonesia tentunya ya LP3 ini. Ya. Dari pusat jalan-jalan sampai ke Kupang juga, dan hari ini sampai dan langsung Ya, hari ini kami sampai besok. Besok sampai pagi kami besok. akan bertolak dulu ke Jakarta lagi, kemudian itu prepare ke cabang berikutnya. Iya, jadi untuk menyampaikan pelaporan ya hasil dari sidaknya. Sebenarnya sih bukan sidak. Bukan sidak. Ya. Apa dong ini namanya? Ya. Emang udah program ya? Ini program dan terjadwal ini, ya? Terjadwal, dan ini lebih kepada pembinaan kami dari pusat kepada seluruh cabang-cabang kami, supaya seluruh cabang itu di Indonesia ini sama. Komunikasi tentang produknya ke masyarakat itu sama. Oke. Baik itu di Kupang, di Jakarta maupun di daerah lain. Seragam. Betul ya. Ya. Nah, yang menarik dari LP3I sendiri ini sebenarnya fokus loop-nya itu kemana sih? Baik, kami sampaikan bahwa LP3 ini adalah pendidikan vokasi. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa tujuan utama dari pendidikan vokasi itu adalah bagaimana mendidik setiap peserta didiknya, mahasiswanya untuk siap kerja. Jadi LP3 itu seluruh Indonesia ini adalah bagaimana dia mendidik mahasiswanya, siswanya, supaya dia bisa siap kerja. Nah, kemudian tujuan utama pendidikan LP3 itu cuma ada dua sebenarnya, ya. Yang pertama itu adalah menempatkan kerja lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, kemudian mendidik mahasiswanya untuk menjadi pengusaha. Jadi dua hal ini yang menjadi concern dan tujuan daripada pendidikan kami. Wah, menarik ya, untuk menjadi membuka usaha begitu untuk mandiri ya. Betul sekali. Ini luar biasa. Sama satu lebih fokus di bidang pendidikan juga ya. Ya. Wah, menarik. Nah, kalau dilihat LP3 udah berdiri berapa lama ya, Pak Enar? Ini sudah 33 tahun. 33 tahun. 33 tahun dan alhamdulillah hari ini tersebar di 27 provinsi. Ya, dengan 28 cabang di bawah koordinasi Yayasan LP3I Pusat. Wow, amazing. 27 provinsi dan ada 28 cabang. Nah, berarti sudah keliling Indonesia dong ya pastinya. Kalau dilihat dari antusias dan minat dari setiap daerah begitu ya. Kalau dilihat untuk Kota Kupang sendiri bagaimana? Adakah perbedaannya atau gimana nih Pak? Ya, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat sangat seiring dengan seiring dengan pemerintah ya. Keinginan pemerintah itu adalah mendorong pendidikan vokasi. Nah, sehingga pendidikan vokasi dimanapun itu berada, termasuk Kota Kupang ini, tentu saja akan memberikan sebuah pengaruh, sebuah dampak yang sangat luar biasa pada generasi-generasi kita yang saat ini yang memang membutuhkan sebuah pendidikan yang tidak perlu lama-lama, ya, yaitu pendidikan yang cukup singkat. Setelah itu mereka bisa berkreasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, khusus untuk Kota Kupang sendiri, kita sudah tahun yang kelima ini, ya, memasuki tahun kelima di Kota Kupang.
dan kita lihat bahwa perkembangan LP3I di Kota Kupang ini sangat luar biasa. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa LP3I Kupang ini itu adalah jenjang pendidikan college. Karena kami ada dua, ada politeknik, vokasi, dan ada college. Nah, Kupang ini itu adalah pendidikan college LP3I yang mana pendidikannya itu ada di 2 tahun, setelah itu penempatan kerja. Kenapa memilih college untuk di Kupang? Ya, nah ini tidak terlepas sebenarnya daripada keinginan atau terlepas daripada regulasi pemerintah. Kenapa? Karena mendirikan sebuah politeknik itu adalah regulasinya sedikit agak berbeda dengan mendirikan pendidikan college. Dan kita juga lihat bahwa yang paling pas di Kota Kupang itu dari analisis kita itu adalah pendidikan yang singkat, mengingat masyarakat Kupang itu adalah lebih cenderung kepada bagaimana supaya bisa cepat bekerja. Ya, generasi mudanya pun juga sama seperti itu. Sehingga kita memberikan alternatif pendidikan yang pas untuk kota ini. Wah, berarti menarik ya. Artinya ada juga pendataan dan analisis ya sebelum membangun atau membuka sebuah LP3I dengan konsep mana yang cocok ya di daerah tersebut ya. Oke. Termasuk jurusannya, Mbak. Termasuk jurusan. Ya, jadi jurusan-jurusan yang ada di kita itu ya kita memang pilihkan untuk Kupang itu yang pas apa gitu. Nah, di Kupang ini itu adalah vokasi 2 tahun orientasi kepada bisnis dan teknologi. Ya, jadi 2 hal itu yang kita akan tekankan di Kupang gitu. Berarti lebih kepada bisnis dan teknologi, teknologi. Itu rumpunnya ya. Oh begitu. Tapi ada di bawahnya ada jurusan-jurusannya terkait dengan. Tapi fokusnya di bisnis dan teknologi. Betul. Ya, yang menjadi pilihan dari hasil analisis juga dari LP3I. Nah, kalau dilihat dari semua ya yang sudah, artinya seluruh Indonesia nih LP3I secara umum begitu ya, antusiasme dan minat dari masyarakat khususnya generasi muda nih, seberapa luar biasanya begitu. Karena seperti yang Pak Endar sampaikan nih, banyak nih yang memilih untuk lebih baik cepat dan langsung bekerja. Iya. Kalau kita lihat secara nasional bahwa hari ini saja pendaftar yang di LP3 itu udah sekitar 2.500. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia banyak. Ya, cukup banyak. Mudah-mudahan hal ini akan bertambah terus, gitu ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya kami itu memang juga membatasi jumlah peserta didik di setiap cabang-cabang kami. Kenapa dibatasi? Karena kami orientasi pada kualitas. Ya, dan satu hal lagi, karena di ujung nanti pembelajaran kami harus menempatkan mereka bekerja. Nah, sehingga kami juga ukur bahwa setiap cabang itu tidak memiliki daya tampung yang sama. Harus diperhitungkan daya atau lapangan kerja yang tersedia. Contoh Kupang untuk tahun ini kita hanya ingin menerima paling tidak sekitar 150, antara 130 sampai 150 peserta didik baru. Kenapa? Karena kita lihat bahwa kemampuan kita 2 tahun yang akan datang untuk menempatkan bekerja dengan relasi-relasi perusahaan yang kita punya, itu cuma memang sekitar angka itu. Ya, jadi kita selalu memperhitungkan dari aspek daya serap daripada lapangan kerja yang tersedia di daerah itu untuk beberapa tahun ke depan, disesuaikan dengan penerimaan kita pada tahun berjalan. Nah, ini berarti pertanyaannya relasi dari LP3I ini kalau untuk Kota Kupang nih, kita bicara untuk Kota Kupang ke depannya ada berapa banyak dan kalau boleh tahu juga ini di mana aja bagiannya? Ya, jadi kalau jumlahnya berapa, saya tidak tahu reportnya berapa dari pimpinannya, belum tahu. Yang jelas bahwa kami di setiap cabang memiliki bidang yang memang mengurusi hanya untuk relasi dan penempatan kerja. Namanya divisi CNP, Corporation and Placement. Nah, ini mungkin yang membuat LP3I berbeda dengan institusi lain. Betul. Kenapa LP3I tidak hanya menginformasikan lowongan kerja kepada alumninya? Tidak. LP3I setiap saat menambah relasi-relasinya. Kemudian LP3I melalui CNP-nya, Corporation and Placement divisi CNP-nya, itu menempatkan bekerja lulusannya.
Jadi tidak hanya memberikan informasi. Ya. Nah, jadi saya belum pas jumlahnya berapa, tetapi karena melalui divisi CNP pasti saya yakin bahwa untuk Kupang sendiri juga sudah memiliki relasi yang cukup banyak. Nah, Pak Endar kan pasti dalam 2 tahun ya, biasa masa pendidikan itu nggak terlalu lama ya, paling mentok ya 2 tahun. Itu kan pasti hasil dari yang tadi disampaikan sudah berkolaborasi dengan relasi yang ada, penempatan dan placementnya juga sudah ada bidangnya masing-masing. Tapi kan tentu kita tahu bahwa Indonesia ini kan adalah negara kepulauan, begitu ya. Output dari setiap cabang yang ada, begitu. Apakah ini akan difokuskan juga untuk bisa begitu? Bisa tidak kalau seandainya keluar daerah yang lain tapi juga masih LP3I yang sama, atau itu sudah dikembalikan ke mahasiswa ketika mereka sudah selesai dari sini? Oke, baik. Maksudnya penempatan kerjanya? Iya, penempatan kerjanya kayak begitu. Baik. Jadi yang pertama mungkin saya jelaskan sedikit tentang kenapa sih kok LP3I itu menempatkan kerja lulusannya. Ini suatu hal yang sangat penting yang kami harus komunikasikan kepada masyarakat. Bahwa LP3I menempatkan kerja lulusannya itu karena LP3I sangat yakin dengan proses yang dialami atau yang diberikan kepada setiap peserta didiknya. Contoh misalnya, untuk menjawab output atau tujuan dari LP3I yaitu bekerja dan berwirausaha, maka output LP3I itu setiap peserta didiknya harus memiliki 4 sertifikasi kompetensi. Nah, sertifikasi kompetensi ini kan berupa sebuah pengakuan dari institusi lain terhadap kemampuan daripada LP3I. Institusi itu satu dari negara, yaitu BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian juga ada sertifikasi internasional, Mbak. Ya, yaitu melalui TOEIC certification. Nah, sehingga dengan alumni yang dibekali dengan sertifikasi kompetensi yang berupa pengakuan, berarti kan bahwa dimanapun LP3 itu berada, outputnya pasti sama kompetensinya. Nah, sehingga bahwa alumni misalnya dari Kupang, kalau misalnya mungkin nggak dibekerjakan misalnya atau bekerja di Surabaya atau di pulau-pulau lain ya, di daerah lain, itu sangat mungkin. Kenapa? Karena output kita teruji dari sertifikasi kompetensi itu. Kenapa? Karena sertifikasi kompetensi itu kan adalah ditentukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang mana standarnya sama. Ini saya tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan nih, apakah pasti bahwa lulusan LP3I ini akan bekerja begitu dengan adanya relasi yang sudah bekerja sama dengan LP3I, atau seperti yang disampaikan oleh Pak Endar bahwa tunggu lengkapi dulu nih sertifikasinya gitu, atau gimana? Nah, persoalan mengenai masalah bekerja, semua kita akan proses untuk penempatan kerja. Semua kita akan proses. Nah, tinggal memang permasalahannya adalah apakah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pencari kerja pada saat itu sesuai dengan spesifikasi daripada lulusan kita pada saat itu, gitu kan? Nah, jadi saya mau katakan di sini bahwa untuk ditempatkan bekerja itu memang ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Tapi kalau persyaratan itu sudah terpenuhi semua, maka kita akan tempatkan bekerja di relasi-relasi kita. Sampai ada yang kadang 10 kali, ada yang 5 kali, ada yang kadang 1 kali kita ke perusahaan relasi kita langsung keterima. Disitulah butuh proses. Nah, tentu saja dengan sertifikasi kompetensi ini yang pengakuan kompetensinya standar, maka itu lebih memudahkan kepada anak-anak kami untuk ditempatkan di relasi kami. Ya, seperti itu sih. Jadi mengenai masalah apakah semua kita proses. Semua kita proses untuk ditempatkan bekerja kalau semua persyaratan itu sudah terpenuhi. Ya, artinya dibantu juga ya, berarti anak-anak didiknya khususnya lulusan yang sudah sesuai dengan, bahkan dibantu untuk bisa memproses sertifikasinya juga ya. Betul. Dan bukan hanya dibantu menginformasikan, semua wajib diproses. Dan prosesnya itu kalau di kami divisi yang khusus penempatan tadi itu sampai mengantar ke perusahaan loh. Anaknya diantar ke perusahaan, bukan hanya diinformasikan aja bahwa bawa CV-nya ke sana, itu tidak, tapi diantar.
Wow, Ya. luar biasa ya sampai seperti itu Ya. ya, betul-betul ya. Dan satu hal lagi, Mhm. dengan banyaknya LP3I di semua daerah, maka ada lintas penempatan. Ya. Jadi kami kalau misalnya anak ada permintaan di Surabaya, di mana permintaan itu sudah tidak bisa dipenuhi oleh Surabaya karena sudah habis alumninya, Mhm. maka Surabaya itu bisa merekomendasikan dari Kupang. Oke, namun memang kendala ada juga yang kami kadang temukan ya Mbak ya. Kadang tidak semua orang itu mau merantau gitu ya. Iya. Nah ini yang, Benar juga. nah sehingga menjadi juga konsen kami bagaimana memberikan pemahaman dari awal Iya. mengenai masalah mentality dan sebagainya. Betul. Sehingga apa juga yang membuat kami sangat yakin tentang peserta didik kami, alumni kami ini bisa bekerja. Karena mereka kami bekali dengan skill-skill yang memang sangat mumpuni untuk karirnya ke depan, dimanapun dia berkarir. Ya, kami, setiap mahasiswa kami, apapun jurusannya, communication skill itu adalah sesuatu hal yang Penting. Kemudian design thinking. Betul. Mereka kami ubah pola pikirnya supaya berpola pikir ya seperti apa yang memang dibutuhkan dunia saat ini. Ya. Baik. Pak Endar, ada tidak program-program pendukung bagi mahasiswa anak didik yang mungkin secara ekonomi kurang mampu dan lain sebagainya dari LP3I? Mungkin semacam beasiswa atau gimana? Itu tentu saja. Beasiswa itu malah kita gulirkan sesuai dengan momen-momennya. Seperti misalnya dalam waktu dekat ini adalah beasiswa dalam rangka HUT kemerdekaan kita. Agustus. Ya, Agustus. Nah, itu udah pasti kita akan menggulirkan beasiswa, ada beasiswa prestasi akademik, ada beasiswa prestasi non akademik. Nah, jadi tinggal memang kita harus mengapresiasi anak-anak kita yang punya prestasi kemudian dalam bentuk pemberian beasiswa. Dan di Kupang ini sudah banyak yang mengajukan ya. Tinggal diproses seperti apa nantinya. Ya. Wah, luar biasa ya. Berarti semua disupport ya. Ini yang penting sekali ya, karena itu yang dibutuhkan oleh anak-anak muda generasi milenial saat ini ya. Betul. Dengan pendidikan yang instan namun langsung bekerja juga. Itu memang Ya. salah satu fokus juga kadang-kadang ya. Ya. Tapi pastinya juga yang menarik dari LP3 ini yang mungkin mau Pak Enar sampaikan nih kepada masyarakat, khususnya adik-adik juga yang menonton podcast kita pada saat ini, terkait tentang bagaimana LP3I saat ini sebagai wadah pendidikan bagi generasi muda untuk bisa setelah itu bekerja. Nah, silakan. Ya, bagi generasi muda, khususnya Kota Kupang, yang mau cepat bekerja, nggak butuh lama-lama. Pendidikannya adalah di LP3I. Kenapa? LP3I itu adalah vokasi 2 tahun, setelah itu ditempatkan bekerja. Kenapa kok LP3I bisa menempatkan kerja lulusannya? Ya, karena LP3I sangat yakin dengan output yang didapat dalam proses pendidikan di LP3I. Tidak mungkin orang tidak bisa bekerja kalau memiliki sertifikasi kompetensi yang mana kompetensinya itu sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Yang kedua adalah seluruh peserta didik LP3I dibekali dengan soft skill. Ya, ada 7 soft skill dasar yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini dimanapun berkarir. Di antaranya adalah literasi digital, design thinking, communication skill, ISO, K3, sampai LP3 memperhatikan dari aspek akhlak, sehingga diberikan skill mentoring agama. Bukan hanya pendidikan agama, tetapi praktek agamanya, apapun agamanya. Kenapa? Ini adalah suatu hal yang penting untuk dunia kerja ke depan. Nah, bagaimana mendeliver ini semua? LP3 dari aspek instruktur, pengajar, rata-rata 90% pengajarnya itu adalah praktisi. Nah, praktisi itu adalah orang yang memiliki kemampuan akademis untuk mengajar dan juga harus kerja di perusahaan. Sehingga apa? Sehingga pengalaman-pengalaman dunia kerja yang sebenarnya itu akan dibawa ke kampus, ya, dibawa ke kampus, sehingga nanti anak ini begitu tertempatkan bekerja, dengan mudah dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Nah, jadi ini adalah sebuah proses yang akan dialami oleh anak-anak
kami apabila belajar di LP3I, gitu ya. Nah, kemudian harapannya bahwa untuk generasi muda di Kota Kupang ini, khususnya Kota Kupang, bahwa LP3I terbuka ya untuk informasi. Jadi silakan saudara-saudara semua untuk menghubungi LP3I Kupang atau mengunjungi website LP3I ya, lp3i.ac.id. Di sana informasi tentang LP3I se-Indonesia itu bisa didapat dari sana. Itu Mbak. Iya. Lebih lengkapnya ya untuk mengenal LP3I bisa dilihat di websitenya juga bisa ya. Dilihat di website. Baik, menarik sekali. Jadi untuk generasi muda yang ingin supaya ingin cepat belajar tapi setelah itu langsung bekerja, pilihannya di LP3I pastinya. Ya, betul sekali Mbak. Ya. Terima kasih Pak Enar atas waktunya ya di Podcast hari ini. Ya. Ku Podcastkan ceritamu.